Video kali ini akan kembali dengan pria berkebangsaan Rusia bernama Tim Morozov yang melakukan investigasi ke dalam rumah terbengkalai sejak Perang Dunia Kedua. Singkat cerita, sebenarnya tidak ada sejarah khusus atau kisah mengerikan tentang rumah ini. Tapi karena rumah ini sudah ditinggalkan sangat lama oleh pemiliknya, lokasi rumah yang sangat jauh dari pemukiman, serta akses ke rumah itu yang sangat sulit dijangkau karena badai salju setiap malam yang membuat rumah ini tidak pernah dijamahi oleh makhluk hidup. Sebenarnya, Tim pernah mendatangi rumah ini, hanya saja tidak berakhir baik. Belajar dari pengalaman, Tim pun datang dengan perlengkapan lebih banyak dan tentunya membawa senjata berupa shotgun untuk melindungi dirinya. Awal investigasinya, Tim hanya berencana memantau rumah itu dari dalam mobilnya. Tapi betapa anehnya, semua perlengkapannya tidak berfungsi dan hanya menangkap sebuah suara mengerikan dari alatnya. Какого? Черт возьми. Что-то не так. Они подключены к разным аккумуляторам и одновременно сесть не могли. Он появился на камере. Твою мать. Опять этот шар. Karena tidak tahu harus berbuat apa, Mozorov mau tidak mau harus datang ke rumah itu sendiri untuk berkomunikasi dengan makhluk itu. Там в доме горит свет. Seluruh perlengkapan kameranya dijatuhkan berantakan oleh makhluk itu. Karena khawatir, Tim mencoba membuat lingkaran dari kapur yang sudah diberi doa untuk perlindungan. Sayangnya upayanya itu sia-sia. Bagi kalian yang tidak tahu, sebuah orb semakin jelas bentuknya dan semakin besar lingkarannya, maka semakin kuat pula makhluk itu. Tentu saja gangguan itu tidak hanya berhenti di sana. Perhatikan baik-baik boneka ini. Твою мать. Черт. Tim yang takut mencoba mengambil senapan miliknya untuk mencoba menakut-nakuti makhluk itu. Tentu saja ide jenius dari Mozorov berakhir sia-sia juga. Сейчас тут. Я его не вижу на тепловизоре.
Menurut kalian, apakah video ini nyata ataukah settingan? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Video kali ini datang dari pria berkebangsaan Inggris yang melakukan investigasi ke dalam rumah terbengkalai setelah ia mendapatkan rekomendasi dari seseorang kenalan yang mengaku telah melihat bayangan seseorang dan simbol satanik dari arah jendela lantai 2. Jadi pemuda ini yang bernama Uwosov dan temannya memutuskan untuk menjelajahi rumah itu untuk mengecek apakah ada tanda kehidupan di rumah itu. Tapi sayangnya hal itu tidak semudah yang dikatakan. Karena ketika Uwosov sampai di tempat, Uwosov mengetahui bahwa di sekitar rumah itu selalu dilewati oleh polisi yang melakukan patroli. Selain itu, akses untuk menuju ke rumah itu juga diblokir oleh pagar besi, sehingga membuat Uwosov memutuskan untuk melompati tembok pagar untuk memasuki tempat itu. Ketika sudah berada di dalam pagar, Uwosov dan temannya memutuskan untuk pergi ke pintu depan. Dan sayangnya, pintu depan juga diblokir oleh reruntuhan rumah yang sudah ambruk. Selain itu, karena umur bangunan yang terbilang tua membuat Uwosov ragu untuk membuat jalan masuk secara paksa yang akan membuat robohnya rumah dari dalam. Karena tidak ingin pulang dengan tangan kosong, Uwosov mencoba mengecek di sekitar untuk mencari jalan masuk sampai ia menemukan sebuah pintu kayu yang digembok dari luar. Shit doesn't look. I'm gonna try. DVDs in here, fam. What is in there? I see metal. There's like a shovel in there. I see power tools. On a garage sale. Make sure you're looking out the top window, you know. No, honestly. Oh! Uwosov dan temannya berpikir untuk masuk melewati pintu kayu itu sampai ada sesuatu yang melempar batu ke arah mereka dari lantai 2. Hey, did you hear that when we were bugging out? Yeah. Sound like someone threw something from up there or something. Uwosov pun menginvestigasi area sekitar sana untuk mencari tahu siapa yang melempar benda dari lantai 2. Sampai ia menemukan sebuah tangga yang berlumuran dengan darah mengarah ke arah jendela lantai 1. Oh, is that blood? Show me your cup on it. Is that blood? Tanpa pikir panjang, Uwosov langsung menaiki anak tangga itu untuk mengecek apa yang ada di dalam jendela lantai 1. Oh, you check. Fuck that. Fuck that. Oh, my days! Oh, shit! Uwosov yang panik karena melihat tubuh tak bernyawa dan berlumuran darah di sana memutuskan untuk lari dan keluar dari tempat itu. Dan betapa sialnya bahwa ketika Uwosov dan temannya berlari untuk keluar di mana ia masuk sebelumnya, tiba-tiba ia juga menemukan tubuh kedua yang sudah tidak bernyawa dengan posisi digantung di pohon. Uwosov yang panik tanpa pikir panjang langsung putar arah dan segera keluar dari tempat itu. Hurry up. Setelah kejadian itu, Uwosov melaporkan temuannya ke pihak berwajib untuk diselesaikan oleh pihak yang berwenang. Tapi sebelum kita mengakhiri video ini, ada hal menarik setelah kejadian itu. Jadi, sebelum Uwosov menemukan jasad tersebut, Uwosov sebenarnya sempat mengecek dari jauh jendela lantai 1 di mana jasad itu ditemukan. Tapi jika kalian perhatikan, teman Uwosov sempat mengatakan bahwa ia sempat melihat sebuah wajah secara samar-samar. Do you see that face? Do you see that face? On the top. Fucking way. On the top. I'm not even joking. I saw that face. Tidak diketahui di mana tepatnya ia melihat wajah samar-samar itu. Tapi melihat arah kamera Uwosov yang mengarahkan kameranya ke lantai 2 ketika temannya menceritakan hal itu, maka dapat diasumsikan bahwa penampakan wajah itu terlihat dari jendela lantai 2, yang dimana dari jendela itu juga Uwosov dan temannya dilempar oleh sesuatu. Menurut kalian, apakah sang kriminal yang mengambil nyawa kedua orang di sana masih di tempat itu?
Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Hey, did you hear that? Am I bugging out? Appalachian Mountain adalah pegunungan di bagian Amerika Utara yang sangat viral karena hal-hal anehnya. Mulai dari legenda monster sampai hal-hal mistis pun selalu dikaitkan dengan pegunungan ini. Selain itu, dalam 2 minggu terakhir, Appalachian Mountain menjadi perhatian warga TikTok khususnya bagian barat karena viralnya sebuah video seorang pria dengan nama Dustin Lee Frazier yang bekerja shift malam di sebuah hotel dekat pegunungan itu. Saat itu, Dustin melakukan panggilan Snapchat kepada temannya karena Dustin merasa dirinya sedang sakit dan ingin segera ke rumah sakit sesegera mungkin. Sayangnya, dia tidak sendirian di sana. Like all day today, I felt bad. Honestly, it's less like a little bit. I felt bad. And I don't know. I feel like I need to go to the doctor, but like I'm constantly just like nauseous and I don't really know why. Like I have tried to like take medicine for it and stuff, but I don't know. It doesn't seem like it really does anything. And then like I'm constantly just like nauseous and I don't really know why. Like I have tried to like So I was walking through here, and whenever you get right here, you can see something fucking behind me. And Selain itu, jika kalian perhatikan baik-baik dan mendengarkan dengan seksama, ada suara-suara aneh yang terekam saat kejadian and itu. I don't really know why. Like I have tried to like take. I don't know. It doesn't seem like it really does anything. And then. Sebenarnya hal ini tidaklah terjadi sesekali di tempat itu, tapi hampir setiap hari. Siapapun yang mendapatkan jam kerja di malam hari selalu menyaksikan atau mendengarkan hal aneh di sana, hingga hal itu menjadi hal wajar bagi pekerja di sana. Why is the light not coming? Di internet sendiri banyak yang masih meragukan keaslian video dari Dustin ini, sampai ada video dari pengguna lain yang tinggal di sekitar pegunungan Appalachian menjadi viral akan hal ini. Dan video dari perempuan ini juga tidak kalah menyeramkan dari sebelumnya. What now? I guess we'll have to walk to the store. Oh, we did. What's that? Oh, no. Did you hear that? Yeah, we better get back in the car. Yeah, we better. Oh, that was locked. Why is the car locked? Oh my god. Okay. Did it lock? No. What's the deal with this car? I don't understand. You'll have to unlock it for me. Something weird has happened with this car. What's going on? I don't know. Let's see if it starts. It started. Waiting for connection. Bluetooth connection success. What was that? Ashley, I do not like this. Oh my god. Let's get out of here. Go. Does it run? Is it working? Yes, it is. It's working.
Menurut kalian, apakah mitos mengerikan tentang pegunungan Appalachia adalah nyata? Berikan pendapat kalian di kolom komentar.